Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai hak perorangan. Dan di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya Lia Oktaviani dan partner saya adalah Arya Ardana. Nah, langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis hak perorangan. Nah, di sini hak perorangan adalah suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba persekutuan hukum yang bersangkutan. Nah, di sini menurut hukum adat, hak milik tanah berarti yang punya dapat berlaku sekehendak hatinya dengan tanah tersebut sebagai yang dipertuan dengan memperhatikan beberapa pembatasan. Yang pertama yaitu harus menghormati hak ulayat sepanjang masih ada. Terus harus menghormati hak pemilik tanah yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga itu harus menghormati aturan-aturan adat seperti kewajiban untuk membiarkan tanahnya untuk mengembati selama tidak dikerjakan, ditanam, dan dipagar. Dan yang terakhir itu harus menghormati aturan-aturan yang diadakan oleh negara. Nah, dalam hukum adat ada hak perseorangan atas suatu tanah tertentu, yang dimana hak perorangan ini memiliki jenis-jenis hak perorangan. Yang pertama itu hak milik. Nah, hak milik ini adalah hak milik atas tanah menurut hukum adat, yaitu pemilik memiliki hak penuh atas tanahnya, seperti menguasai rumah, ternak, sepeda, dan benda lainnya. Terus ada juga yang namanya juga hak memungut hasil atau menggunakan tanah. Nah, hak memungut hasil adalah yaitu hak yang diberikan kepada orang luar yang telah mendapat izin mengerjakan sebidang tanah serta memenuhi syarat seperti membayar uang dan memperoleh izin dari kepala persekutuan. Nah, terus yang ketiga yaitu hak pakai atau menggunakan. Nah, hak pakai ini yaitu suatu hak usaha atas sebidang tanah yang dimiliki seseorang untuk menggarap tanah tertentu sebagai tanah miliknya, asalkan sudah memenuhi kewajiban serta menghormati peraturan tanah dan batasan yang melekat pada hak tersebut. Nah, terus yang keempat ada hak wenang pilih. Nah, hak wenang pilih ini adalah hak yang diberikan kepada warga persekutuan. Yang pertama itu membuka dan mengerjakan tanah. Apabila pemilik asli ini meninggalkan suatu tanah kemudian dikerjakan oleh orang lain, maka ketika pemilik asli itu kembali lagi, maka pemilik asli berhak mengambil alih tanah tersebut. Nah, terus yang kelima ada yang namanya hak wenang beli. Nah, yang dimana merupakan hak seseorang lebih utama daripada yang lain untuk mendapatkan kesempatan membeli hak tetangganya dengan harga yang sama. Nah, di berbagai lingkungan hukum, hak wenang beli itu diberikan kepada yang pertama yaitu pemilik tanah atas sebidang tanah berbatasan dengan tanah miliknya. Yang kedua itu anggota sekerabat seperti parental, matrilineal, patrilineal dari si pemilik tanah. Terus yang ketiga itu para warga desa. Nah, jika orang di atas tidak mempergunakan hak tersebut, barulah kesempatan ini membeli itu diberikan kepada orang lain. Jika terjadi pembukaan tanah secara besar-besaran, kadang-kadang hak wenang beli itu diberikan juga kepada orang-orang yang ikut bekerja. Biasanya itu mereka itu juga sepadan. Nah, terus yang terakhir itu hak jabatan. Nah, yang mana hak jabatan ini merupakan hak seseorang pamung desa atau tanah jabatan yang ditunjuk untuknya dan yang berarti bahwa ia boleh menikmati hasil dari tanah itu selama ia memegang jabatannya. Nah, inilah penjelasan dari saya mengenai pengertian dan jenis-jenis hak perorangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Lili yang telah menjelaskan mengenai pengertian serta jenis-jenis hak perorangan. Selanjutnya di sini saya Arya Ardana selaku pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lili mengenai cara perolehan hak milik dalam hukum adat. Secara umum ataupun secara awam, orang biasa menyebut tanah adat yaitu ada dua pengertian. Yang pertama tanah bekas hak milik adat. Terus yang kedua tanah milik masyarakat ulayat hukum adat.
Pertama, tanah bekas hak milik adat yang menurut istilah populernya adalah tanah giri. Berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu, dalam kurung hak milik, hak guna bangunan, hak pakai ataupun hak guna usaha, dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada kantor pertanahan setempat. Yang kedua, tanah milik masyarakat ulayat hukum adat yang bentuknya seperti tanah titian, tanah pengairan, tanah kas desa, tanah bengkok, dan lain-lain. Untuk jenis tanah milik masyarakat hukum adat tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalaupun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat. Untuk tanah bekas hak milik adat yang berbentuk girik yang seperti dijelaskan di atas di poin pertama, jika pihak yang hendak melakukan proses penyertifikatannya merupakan pemilik asli yang tercantum dalam tanah adat tersebut, maka tidak diperlukan adanya jual beli terlebih dahulu. Penyertifikatan tanah adat dalam istilah hukum pertanahan dikenal dengan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan. Kegiatan ini ada dua jenis. Yang pertama, pendaftaran tanah secara sistematis yang diprakarsai oleh pemerintah, sedangkan yang kedua, pendaftaran tanah secara sporadis yang dilakukan mandiri atau atas prakarsa pemilik tanah. Kedua kegiatan ini tidak perlu didahului dengan proses jual beli. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya barusan. Bila ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.